Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diko Racing guys. Diko Racing Store. Racing Store ya bener. Kurang store tadi ngomongnya kebiasaan. Oke guys, bersama Mas Marso di sini dan Mas Krisna yang kadang-kadang ini bukan Pak Bawor. Halo Pak Bawor. Bula. Halo Mas Krisna. Bula. Bula. Oke guys, kali ini ada pembahasan tentang job noken ya. Nanti kita jelas. Halo. Kepanjangan ya Pak. Selamat berjumpa kembali di Diko Racing Store, channel yang sangat tidak mutu. Ini channel Marso tapi isinya saya Wagu ya. Wagu apa jenenge? Lugu. Oh, Lugu. Lutung gunung. Oke. Sudah nonton curhat? Nonton dulu curhat. Ya, siap. Saya buat ini channel dari Diko Racing awalnya, kemudian beranak menjadi Diko Squad. Disitulah para pasukan tempurnya berkumpul dan banyak pelajaran online di sana. Di Diko Store kita jualan apa? Sebenarnya ini channel ini baru dibuat. Ternyata seperti itu, Chris. Jadi kalau kita bikin channel di YouTube, bukan hanya sekedar orang itu like video atau subscribe video. Dia pengen kita buatkan. Ada yang pengen dibuatkan oleh kita, ada yang pengen dibuatkan tapi nanti di video ditampilin, jadi dia punya kenangan gitu kan. Pada saat motornya dibuat gitu ada videonya gitu. Insya Allah nanti semua pekerjaan yang masuk ke Diko Racing semua didokumentasikan. Tapi tampilnya itu yang sabar. Oke. Alhamdulillah sudah banyak orderan masuk. Semakin banyak curhatnya kemarin. Ya. Oke, kita akan bahas satu. Modif noken. Nah, modif noken di Diko Racing seperti apa sih, Om? Saya sering bilang konten di Diko Racing waktu itu bahwa noken as itu punya rasa, punya resep dan punya rasa. Rasanya Pak Bawor itu tidak dijual di marketplace, tidak dijual lagi oleh outlet cabang di mana nggak ada. Karena ini the one and only, tidak ada kopi. Ada Pak, ini kopi. Hitam. Bawor. Mungkin ada orang bikin noken ke saya dan dirasa bagus. Kemudian dia copy noken saya. Kemudian jadi beredar dengan merek siapa tahu. Saya bodoh amat. Saya bikin lagi aja bisa gitu. Oke, gimana sih? Kebanyakan orang pada WA kamu yang biasa balesin WA. Om, biasanya kata-katanya gimana kalau orang bikin WA nih? Om mau difnokan bisa nggak Om? Iya. Admin pasti akan jawab. Bisa. Apa? Motornya apa? Berapa cc? Buat main apa? Dia sebut nih, misal 200 cc buat drag, motornya Mio misalnya. Oke, bisa. Kemudian kita akan ngasih syarat. Kirim headnya full isi beserta noken yang mau dibuat, beserta pistonnya. Biasanya baru dibalesin kayak gitu doang udah males. Karena mereka berpikir, oh cuman bikin itu doang ya berarti ongkir, saya harus kirim head ke sana. Bukan masalah itu Mas Bos. Kamu ingin noken yang pas atau ingin sekedar dibikinkan oleh Pak Bawor, tetap bikinin. Tapi kalau masalah klepmu pada patah, saya nggak nanggung. Karena saya tidak pernah tahu apa saja yang ada di dalam headmu, bagaimana kondisi coakan pistonmu, itu saya tidak tahu. Jadi kalau mau order noken yang pas,
seperti kalian nonton video dan kalian tergerak untuk menghubungi Deko Racing, kirim satu set dengan head isinya. Ya, kita bicara noken, kita tidak akan bahas bentuk headnya, kita tidak akan bahas itu, kita akan bahas noken asnya. Kenapa kok harus kirim head satu set seperti ini contohnya? Ini head satu set, ada templarnya, ada klepnya, ada apanya berserta per klepnya itu harus ada. Ya. Kenapa kok harus kirim segini? Oke, kita akan bikin apa yang dibikin pada noken as. Ini noken as standar. Ya, dia punya ketinggian lift yang standar. Pinggang yang standar. Baik yang in maupun yang egg. Order bikin noken adalah pasti bubut noken. Nokennya dibubut. Ngerti ya proses bubut noken, kalian akan mengurangi base circle. Ya, kalau kamu tidak tahu, kamu nonton di Go Squad sana. Di sana dibahas gimana cara bikin noken di Deko Racing, gimana prosesnya. Jika base circle-nya dimakan, otomatis liftnya jadi tinggi. Pada saat ini liftnya tinggi, maka si klep ini akan membuka lebih tinggi. Yang tadinya cuma segitu, karena liftnya tinggi, dia bisa jadi segitu. Begitu juga pada saat overlap, yang tadinya cuma segini, sekarang dia bisa jadi segitu. Mentok nggak ini? Karena pada saat overlap, piston itu berada di TMA. Berarti coakan pada piston harus mampu dimasuki oleh klep yang sedang pada nongol kayak gitu. Ngerti? Itu kenapa alasannya piston harus dibawa. Karena apa? Kok kenapa seperti ini? Saya tidak ingin ada dusta, dan saya tidak ingin ada fitnah, dan saya tidak ingin ada sesuatu yang membuat hubungan kita jadi putus. Gara-gara apa? Miskomunikasi, salah paham. Kita kurang lengkap memberikan syarat dan Anda memberikan keterangan ya kurang jujur. Jadi najur. Ada juga yang berpikir, oh jangan, head saya jangan, rahasia nih headnya. Ya bagaimana sih bisa bikin nokennya? Ini bukan cuma sekedar melihat klepmu seperti apa, bukan. Sekarang gini, kamu lihat di situ lampu. Kamu lihat di situ ini lagi pada posisi nutup klep egg-nya. Ambil tunjuk Chris, yang kecil Chris. Kelihatan itu? Kelihatan. Apa yang kelihatan? Ceritain. Si apa? Seal klep kelihatan. Seal klep kelihatan. Templar kelihatan. Nah, itu aja kok mikirin jauh-jauh. Ini seal klep. Dia punya ketinggian segitu. Ya, berarti si rocker arm akan menekan klep. Di sini ada kuku klep pasti dicoakan ini kan. Kuncian klep. Dia tidak boleh menyentuh ini pada saat maksimum lift. Betul. Kenapa? Nanti mesti ngebul. Betul. Kalian lihat, dia mampu untuk segitu tuh, gitu loh. Berarti artinya apa? Noken as yang dibuat akan bisa sangat variatif untuk masalah lift. Liftnya mau berapa? Standarnya 6,5. Kamu kepengen bikin berapa? 11. Nggak masalah. Saya bisa bikin. Tapi mana headnya? Kenapa? Dari desain head, dari desain boss klep, dari desain panjang klepnya, sepanjang apa ruangannya untuk dia ditekan maksimum itu sepanjang apa? Kamu punya ruangan 12 mili, mampu nggak untuk bikin noken yang hanya liftnya 9? Mampu. Kalau kamu banyak orang misalnya itu belum dirubah, dia memiliki ruangan hanya 8 mili, kamu bikin noken 9,5 liftnya, jebol itu pasti seal klep. Lebih parahnya apa? Kukunya akan loncat keluar, klepmu patah, nabrak piston, pistonnya patah, pistonnya ganjel, patahannya nabrak kerakasnya bengkok. Kerakasnya bengkok, putus des keluar di crankcase. Hanya masalah noken sepele, ongkos nggak seberapa, resiko besar. Iya betul. Jadi jangan takut.
saya begitu bersemangat seperti ini karena saya ingin memintarkan Anda semua agar tidak terjadi salah paham antara Anda dengan kami atau mungkin dengan bengkel yang lain pada saat kalian order sesuatu. Berilah keterangan yang jelas. Ya. Yang kedua, kenapa harus dikirimkan semua? Tadi sudah sebut. Yang kedua, kirim noken AC yang mau dibuat. Ya. Kirim kan nokenanya. Oh, bahannya standar. Iya. Jika bahan standar terus kalian minta liftnya 11, tidak mungkin. Harus nambah daging. Bubut noken doang untuk naikin lift sekitar 2 mili masih oke. Masih bisa. Tapi kalau liftnya mau aneh-aneh, terus kalian ingin base circle-nya tidak berkurang dari ukuran segini. Iya. Base circle tetap segini. Cuman liftnya tinggi kan berarti harus ditambah material. Ongkosnya pasti beda. Ya, karena bahan material yang digunakan untuk ngelas ini kalian mesti tahu. Kita pakai kawat karbon. Kawat karbon itu mahal. Ya. Itu satu alasannya. Jadi saya pasti akan tanya di WA. Buat apa? Berapa cc? Mau lift berapa? Karena apa? Kalau kamu nggak ngasih piston. Liftnya segini-gini, oke kirim headnya. Mampu nggak dia untuk melayani requestmu? Saya ingin 10,5 atau saya ingin 11 mili atau ingin saya 10. Tapi ruangan kamu hanya mampu 8 klepnya. Iya. Tadi ya ruangan tadi yang dilihat itu ya, batas sampai seal klepnya itu. Kuku klep sampai kepada seal klep hanya 9, kamu ingin 10, pasti nabrak, pasti jebol. Yang kedua, yang ketiga, overlapnya pasti akan berubah. Bukaan overlapnya pasti akan lebih tinggi. Yang tadi saya sudah ceritakan, yang awalnya segini sekarang menjadi segitu. Iya. Kamu ingin noken as dengan spek drag, saya akan bikin overlap yang tinggi nih misalnya. Lift tinggi, overlap tinggi. Mampu nggak headmu untuk menyediakan overlap tinggi? Kalau saya nggak lihat headnya. Iya om. Iya. Nanti tabrakan kayak gini nih, baru buka segini udah tabrakan klepnya nih, bersentuhan nih, tik. Nah, iya. Jadi kenapa saya harus lihat head? Noken as saya bukan yang terus pakai noken as saya terus istimewa, enggak. Lihat headmu lah. Headmu kayak apa gitu. Okay. Mampu nggak dia menyediakan ruangan untuk overlap gitu loh. Maksudnya ruangan seperti apa untuk overlap di sini? Di sini kan. Kalian bisa lihat, perhatikan di sini nih. Jarak antara sitting clamp yang in dengan yang egg. Ya. Ya. Terasa berat. Jupiter ini mana? Ini klepnya dilepas nih. Ini ada nih. Nih, kamu bisa lihat spasi headnya. Lihat. Ini loh mas bro, maksudnya ini loh mas bro. Tuh. Ya. Ya. Itu hanya 2,39. Ya. Ngerti? Seberapa sih kalau celahnya 2,39? Oh, karena ini head karisma, bentuknya miring, maka dia bisa tinggi. Ngerti? Iya. Berbeda dengan Jupiter. Harus berapa dia? Minimal 4,5. Space-nya di sana. Iya. Maksud tulisannya masuk kamera menang banyak, memang maksud melu ngomong. Space ini maksudnya jarak antara klep 1, klep in dan klep X itu tidak bersinggungan atau jauh. Inilah mampu head ini untuk bikin overlap setinggi itu. Ya. Tinggi. Berarti kan pistonnya harus dicoak sedalam itu. Kita lihat head yang ini. Seberapa dia mampu? Segitu. Hampir sama apa tinggi ini?
Tinggi ini Pak. Oke, tinggi ini ya. Tinggi ini. Saya perlu lihat head kamu. Ini tidak masalah mau karisma mau Jupiter. Saya tahu saya harus berapa ini. Mampu nggak headmu ke situ? Ternyata headmu ada, kirim ke sini. Saya akan bilang sama yang punya. Ini tidak bisa seperti request kamu. Karena ini kurang bagus. Ini kurang ini sudutnya tidak mendukung untuk melakukan as yang kamu request. Kalau saya yang buat. Ya Allah. Ya, ini penjelasan sudah sangat jelas loh ya. Jelas banget jelas Om. Sekali. Jelas banget. Nah, sekarang kalian bayangkan. Kalian beli noken yang tidak tahu profilnya sama sekali. Hanya berlabelkan noken as Jupiter 200 cc. Durasi 272, 275. In open X close in open in close X open ya ini klep buka segini, klep tutup segini, segini. Barang dipasang. Overlapnya. Iya. Begitu dipasang, dia nabrak. Kalian pasti marah-marah ya. Nah, saya tidak ingin seperti itu terjadi. Maka mari kita pintar bersama. Makanya sering nonton di Go Squad, sering nonton di Go Racing. Bagaimana sih pemilihan sebuah klep? Bagaimana sih buat sebuah noken? Bagaimana sih gitu. Semoga saja Anda mengikuti video ini, terus semakin belajar semakin pintar. Sekarang kamu boleh order ke Go Racing. Suatu saat nanti jangan order ke kita, buat sendiri. Yang sendiri. Ngapain kamu order terus? Buat apa saya bikin channel kalau ujung-ujungnya harus order terus? Gitu loh. Aneh ya. Aneh Pak. Ini suruh jualan malah cuma suruh beli sekali doang, sekali 2 kali gitu ya. Suruh pada bisa semua. Karena suruh pada bisa semua. Karena bukan ini yang penting. Yang penting adalah saudara. Silaturahminya yang penting. Oke. Sekarang Mas Krisna bagaimana promosinya? Coba promosi. Ini gimana kalau ada orang mau bikin noken as? Promosi. Namanya like. Promo. Iya. Kalian kepengen bikin noken as di Go Racing? Bisa. Mau sampai kapanpun kita bisa. Tapi ingat, syaratnya 1. Kirim head, syaratnya 2. Kirim head plus isi dan noken dan piston. Oke guys. Bagi kalian yang mau order noken as ke Go Racing, bisa menghubungi WA dulu. Karena apa menghubungi WA? Karena kita harus sharing dulu. Kamu ingin spek seperti apa? Kamu ingin model yang seperti apa? Request kamu seperti apa? Kalian bisa WA kita dulu. Nanti nomor WA ada di deskripsi video ini. Terus bagi kalian yang kepengen order noken as, tolong penuhi syarat kita. Nanti syarat sudah terpenuhi, akan kita buatkan sesuai request kalian. Oke, Jadi nggak ada batasan ya Pak. Ya misalnya biasanya kalau ya aku dengar itu kalau bikin noken itu nggak di fullin loh, nggak seoptimal biasanya tidak mungkin. Iya. Karena pasti main aman. Ya logika aja lah. Sekarang kayak yang lain bisa order noken nih, nokennya udah jadi gini kan. Pasti dari noken kopi semua. Udah ada masternya, mereka tinggal bikin. Tapi saya jamin untuk lift kurang maksimal, untuk overlap kurang maksimal karena mereka main aman. Main umumnya aja kayak gitu. Sedangkan kadang-kadang yang terjadi, yang ada itu motor kalian belum tentu umum. Oke. Yang kedua, ini tambahin sebelum ditutup. Bagaimana hasilnya? Kalian cari apa sih bikin noken di sini? Cari ya. Ini nggak usah dijawab. Kalian bikin noken itu cari apa di sini? Cari yang pas. Kalau ternyata yang pas ketemunya berisik, kalian komplain. Karena kalian lihat sendiri mesin noken saya. Ya. Sebenarnya saya pakai yang sebelah sana itu, kamu lihat yang maju sana. Sebenarnya yang ini guys. Sebenarnya saya pakai mesin saya yang itu zaman India Belanda itu nggak masalah. Cuman itu
pasti terlalu berisik nanti suaranya. Jadi saya sempatkan beli mesin noken yang memang sudah build up ya, saya beli udah jadi. Oke. Kamu cari yang pas atau cari yang halus? Yang halus mesinnya nggak ada di sini. Walaupun nanti dipasang halus, tapi saya bilang saya merendah aja lah, nggak halus. Jadi ini untuk persiapan kalian. Takutnya kalian kepengen kenceng halus, ini. Kayaknya saya nggak bisa. Apakah Om noken asnya kasar? Enggak sih. Enggak seperti mesin jahit. Tetap halus. Cuman tidak sehalus suara noken as standar. Ingat. Ya, bedanya di situ. Intinya kamu beli kepak bawor, kamu pesan kepak bawor, sudah jadi pasang ya udah itu kepak bawor. Itu aja. Nah, ditutup ya. Selanjutnya. Guys, edukasi tentang gimana sih modif noken di Diko Racing. Saya kira cukup. Ingat kalau yang mau order noken as di Diko Racing, hubungi WA dulu. Nomor WA dari channel ada di deskripsi video ini. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat pagi.